Hello everyone, welcome back to today's lesson. Today we are going to talk about how to do well on your TOEFL ITP. Di video sebelumnya tentang TOEFL versus IELTS, kita sudah bahas sedikit tentang apa itu TOEFL dan macam-macamnya. Nah, di sini kita ulangi lagi sekilas ya. TOEFL adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language, sedangkan ITP adalah singkatan dari Institutional Testing Program. TOEFL ITP ini adalah TOEFL yang biasanya digunakan sebagai syarat kelulusan di universitas-universitas di Indonesia. Biasanya juga digunakan sebagai syarat masuk sekolah pascasarjana maupun syarat untuk mendaftar kerja di Indonesia. Waktu tesnya kurang lebih adalah 2 jam, dan tes ini terdiri dari 3 seksi, yaitu listening berisi 50 soal, kurang lebih waktunya 35-40 menit, kemudian structure 40 soal, waktunya kurang lebih 25 menit, dan reading 50 soal, waktunya 55 menit. Semuanya adalah pilihan ganda. Tes ini biasanya diselenggarakan dengan format PBT atau Paper Based Test, jadi tidak menggunakan komputer dan internet. Rentang skornya adalah antara 310 sampai 677. Biayanya kurang lebih sekitar 700.000 dan sertifikatnya berlaku selama 2 tahun. Di video ini fokus kita adalah pada listening sections ya guys. Listening pada TOEFL ITP terdiri dari 3 parts. Part A isinya short conversations, percakapan pendek. Ada 30 soal yang berisi short conversations. Percakapan pendeknya tentang kehidupan sehari-hari dan relatif lebih mudah dibanding part B dan C, jadi harus dimaksimalkan agar dapat banyak poin. Kemudian part kedua yaitu part B, isinya longer conversation. Ada 8-9 soal, di sini percakapannya lebih panjang. Kemudian yang terakhir adalah part C, isinya talk atau monolog. Sekitar 11-12 soal, biasanya settingnya adalah dosen yang sedang mengajar di kelas atau speaker dalam sebuah seminar yang membicarakan hal-hal akademik. Dan sekali lagi ini monolog ya guys, bukan dialog. Oke, sekarang kita mulai dari listening part A dulu. Di part ini kamu akan disuguhi 30 percakapan pendek. Satu percakapan untuk satu pertanyaan. Jangan khawatir dulu, percakapan di part ini amat sangat pendek. Di sini akan ada 2 orang yang berbicara, biasanya laki-laki dan yang satunya perempuan. Tiap orang hanya akan dapat 1 giliran berbicara, jadi total mungkin hanya akan ada 2 kalimat. Sekarang ayo kita bahas strategi-strategi umumnya. Pertama adalah be familiar with the directions. Harus sudah paham betul instruksinya dan jenis-jenis soal di part A ini. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya bahwa isinya percakapan pendek. Strategi kedua adalah focus on the second line. Nah, kan ada 2 tuh yang ngomong. Perhatikan omongan orang yang kedua atau second speaker. Kalau bisa sih dua-duanya, tapi kalau kepepetnya telat atau kelewatan pas speaker pertama, kamu harus langsung fokus ke speaker kedua karena biasanya pertanyaannya itu tentang apa yang dikatakan oleh orang kedua. Yang perlu kamu ingat lagi adalah bahwa biasanya jawabannya itu maknanya sama dengan apa yang dikatakan oleh orang kedua, hanya beda kalimat saja nanti pas di opsi. Dan jangan terkecoh dengan bunyi atau sound yang mirip-mirip. Kebanyakan malah bukan itu jawabannya. Dan tips selanjutnya adalah jangan sampai kamu tidak menjawab walaupun hanya 1 pertanyaan aja. Karena tidak ada pengurangan nilai, jadi sayang kalau nggak diisi, harus diisi semua. Kalau tadi kelewatan audionya, ngarang aja nggak apa-apa. Siapa tahu benar. Oke, let's move on to the example. Misalnya dalam soal ini, by the way, ini transkripnya ya guys. Dalam tes yang sebenarnya kamu nggak dapat transkrip kayak gini, cuma bisa mendengarkan aja. Jadi harus super fokus. Karena kita latihan dan biar gampang memahaminya, kita pakai bantuan transkrip. Tadi tipsnya adalah supaya memperhatikan yang diucapkan speaker kedua ya. Di sini ada percakapan antara a man and a woman. What do you like about your new house? It is very close to a park, kata si laki-laki. Kemudian pertanyaannya adalah what does the man mean? Bisa kita lihat di sini yang ditanyakan adalah apa yang dikatakan oleh second speaker. Lalu akan ada pilihannya ya, A, B, C, D.
Ingat, jawabannya adalah restatement dari si orang kedua. Jawabannya mempunyai makna yang sama dengan yang diucapkan oleh orang kedua. Tadi si orang kedua bilang, it is very close to a park. Artinya, rumah saya sangat dekat dengan taman. Maka jawaban yang betul adalah yang C. His home is near a park. Jangan terkecoh dengan yang sound-nya sama ya, seperti close di soal dan close di opsi A. Padahal maknanya berbeda. Kemudian tips lain adalah kamu harus bisa menyimpulkan tentang kira-kira siapa atau apa profesi orang yang ada dalam percakapan itu, atau di mana percakapan itu kira-kira terjadi. Ini contohnya. Ingat, perhatikan second speaker. What do you do during your performances? I play the piano and sing. Who is the woman most likely to be? Kira-kira perempuan itu siapa? Di sini yang ditanyakan bukan namanya ya, tapi profesinya. Kuncinya tadi adalah di play piano and sing. Berarti jawabannya adalah a musician. D. Gampang ya? Oke, strategi selanjutnya adalah tentang agreement atau persetujuan. Di sini kamu harus tahu ekspresi-ekspresi apa saja yang sering digunakan untuk menyatakan setuju di TOEFL ini. Ada 4 ya guys. Pertama, so do I. I'll say. Me too. Dan yang terakhir adalah you can say that again. Keempat-empatnya artinya saya setuju. Yuk langsung aja ke contohnya. Ini ada percakapan. I thought the meal was overpriced. You can say that again. What does the woman mean? Maksudnya perempuan ini apa? Dengan bilang you can say that again. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, you can say that again itu artinya setuju. Jadi hati-hati dengan jebakan seperti di opsi A. The woman asked the man to say that again. Padahal makna you can say that again itu adalah saya setuju. Saya sependapat dengan kamu. Artinya bukan meminta si laki-laki untuk mengatakan hal itu lagi ya. Jadi jawaban A itu salah. So, the best answer is B. She has the same opinion as the man. Opininya sama dengan si laki-laki. Oke, gampang kan? Sudah sedikit punya gambaran ya? Well, kayaknya itu dulu untuk hari ini. Next time kita lanjut ke part-part lainnya. Kalau masih ada pertanyaan tentang listening part A, bisa ditanyakan dengan menuliskan komentar di bawah. I hope you find this video helpful, dan kalau ada materi dan topik yang pengen kamu pelajari, komen aja ya di bawah. That's all for today. See you on the next video. Kalau pengen tambah pintar bahasa Inggris, cus di subscribe ya. Bye-bye!